Hai semua, di video kali ini kita bakal ngomongin tentang istilah-istilah coronavirus. Jadi aku sering banget baca berita dan juga nonton video-video berita YouTube tentang coronavirus dan banyak banget vocabulary atau terminologi yang sering banget muncul kalau misalnya kita ngomongin tentang coronavirus ini. Jadi di video ini aku pengen ngediskusi itu dan mudah-mudahan buat kalian ini akan ngebantu kalau misalnya kalian pengen baca berita atau nonton berita tentang coronavirus dalam bahasa Inggris. So let's get started. Pertama adalah outbreak, epidemic, and pandemic. So an outbreak is a disease that spreads in a group of people in one place in one time. Jadi ya sebuah penyakit yang menyebar secara luas ke dalam populasi tertentu dalam satu waktu di tempat tertentu gitu. Outbreak, wabah. Epidemi dan juga wabah juga sih. Tapi apa bedanya? Jadi epidemic itu skalanya lebih besar dari sebuah outbreak. So epidemic usually happen. It's kind of like an outbreak in a large scale. Outbreak, wabah dalam skala yang lebih besar. Is a disease that could spread within a certain period of time to several communities. Jadi bisa menyebar ke beberapa komunitas, beberapa desa, beberapa tempat dalam waktu tertentu. Pandemic itu adalah epidemic yang menyebar ke seluruh dunia, ke internasional. Jadi sekarang coronavirus itu pandemic karena udah menyebar ke banyak negara, 80-an negara kalau nggak salah. Pandemic itu adalah skala yang lebih besar dari epidemic. Contoh, the World Health Organization has declared the coronavirus outbreak a pandemic as Italy tightened its quarantine and US imposed a ban on flights to Europe. Jadi wabah ini menjadi sebuah yang pandemi karena udah menyebar ke seluruh dunia. Infections, cases, seorang yang sudah terinfeksi, cases adalah kasus yang terjadi. Jadi kayak, atau nggak confirmed or reported, confirmed cases, reported cases, yang udah terkonfirmasi atau nggak reported, yang udah dilaporkan. Berarti udah secara resmi ini, it's happening for real gitu. There are now 387 confirmed cases in England, 36 in Scotland, 18 in Northern Ireland, and 19 in Wales. Kalau dari confirmed cases, kasus yang sudah dikonfirmasi. Biasanya verb yang dikolokasikan dengan infection atau casesnya adalah to contract an infection, untuk mendapatkan sebuah infeksi ini, kayak terinfeksi sesuatu. German Chancellor Angela Merkel has warned that up to 70% of the country's population, about 58 million people, could contract the coronavirus, could be infected with the coronavirus. Jadi sama gitu, to contract itu lebih bahasa yang formal. Fatalities or mortalities, itu artinya kematian. China, which has recorded the highest number of fatalities, reported no new locally transmitted infection outside of the Hubei province, where the outbreak began for the second consecutive days. Contagious, transmitted, spread. Jadi itu maksudnya kayak menular, ditransmisikan, menyebar gitu. Jadi contagious adalah artinya menular, dan ini adalah sebuah adjektif, kata sifat. Jadi kalau transmitted itu adalah ditransmisikan, menular melalui sesuatu, ditransmisikan gitu. Spread itu juga bisa dijadikan sebuah kata benda, the spread of the virus, dan juga kata kerja, this virus spreads within a population. Tapi contagious hanya kata sifat. The virus is contagious. Virus ini menular. Coronavirus are common and spread through being in proximity to an infected person. Coronavirus itu sangatlah umum dan menyebar dari being in proximity, maksudnya dekat-dekat dengan seseorang yang terinfeksi gitu. So is the virus being transmitted from one person to another? Apakah virusnya ditransmisikan melalui, atau apakah virusnya menular melalui orang ke orang gitu. Jadi transmission itu adalah sebuah kata bendanya, transmission, penularan, transmitted, ditularkan. Droplets, sneeze, cough. Sneeze, cough, kalian mungkin udah tahu ya, sneeze maksudnya bersin, cough itu artinya batuk-batuk. Droplets adalah cairan, kayak percikan atau nggak tetesan. Ini misalnya, coronavirus are common and spread through being in proximity to an infected person and inhaling droplets. Menghirup cairan-cairan yang digenerasikan, yang terbuat saat mereka itu bersin atau nggak batuk-batuk. Or touching a surface where these droplets land and then touching one's face or nose. Misalkan seseorang itu bersin atau batuk-batuk di sebuah objek, dan kalian, if you touch the surface of that object and then you touch your face or your nose, that's when you could get infected.
Itu dimana kamu bisa tertularnya dari cairan-cairan ini yang bisa ada di mana-mana gitu. So make sure you wash your hands, guys. Symptomatic patients berarti Anda adalah pasien yang udah mulai terlihat gejalanya, udah mulai batuk-batuk, udah mulai dapat fever, mulai demam dan lain-lain gitu. Asymptomatic, pasien yang tidak memperlihatkan gejala. Kalau asymptomatic, mungkin anybody could be asymptomatic. Mungkin kalian udah dapat mungkin kalian udah dapat coronavirus ini, tapi kalian nggak memperlihatkan gejala, so you are asymptomatic patient. Measures. Jadi measures dalam konteks ini bukan maksudnya mengukur atau ukuran atau to measure, tapi measure ini artinya adalah langkah-langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu hasil. Turkey considers strict measures putting Brits holidays at risk. Turkey mempertimbangkan langkah ketat yang akan membahayakan atau meresikokan liburannya orang-orang Inggris. Italy extends emergency measures nationwide. Jadi Italia memperluas tindakan darurat nasional untuk menurunkan rate di mana virus ini akan menyebar. The coronavirus outbreak has spread to more than 80 countries, with each implementing its own measures to contain the disease. Jadi wabah coronavirus ini sudah menyebar ke lebih dari 80 negara, dan setiap negara mengimplementasikan langkah-langkah atau tindakannya sendiri untuk contain the disease. Quarantine, isolation, lockdown, social distancing, containment. Ini agak sama gitu artinya, cuman ada beda-bedanya tipis lah. Jadi lockdown itu dimana orang sebuah negara atau sebuah city kayak nationwide lockdown or city lockdown, dimana orang-orang itu terkurung dalam suatu tempat. Jadi mereka itu nggak boleh kemana-mana untuk to prevent the disease from spreading. Jadi satu area itu dikurung, nggak boleh keluar, nggak boleh masuk. The coronavirus crisis continues to unfold across the world as Italy begins a countrywide lockdown. Jadi countrywide lockdown itu maksudnya kurungan isolasi senasional gitu. Jadi seluruh negaranya itu dalam kondisi lockdown. Jadi orang-orang nggak boleh travel. Quarantine, di karantina. Quarantine, it's quite obvious maksudnya di karantina. Containment adalah penahanan. Social distancing itu maksudnya menjaga jarak. Jadi kalau misalnya kalian berinteraksi dengan seseorang, kalian harus ada beberapa meter untuk menurunkan kesempatan bahwa kalian itu bisa terinfeksi gitu. To reduce the chance of being infected by the other person. Jadi misalnya social distancing itu bisa kayak menghindari tempat-tempat keramaian atau enggak ke tempat yang ramai, tempat-tempat publik. Pokoknya menyendiri supaya kalian tidak nggak beresiko untuk dapat terinfeksi dengan virus ini. Oke guys, jadi itu aja buat video kali ini. Mudah-mudahan kalian belajar banyak istilah baru dan lebih mengerti kalau misalnya kalian nonton atau baca berita tentang coronavirus dalam bahasa Inggris. So, I hope you guys like it. Don't forget to subscribe if you haven't already. Dan kita akan ketemu minggu depan. Until then, you have a good day. Bye-bye.